Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Rajab. Benar ya? Benar Pak Puji ya? Malam Jumat terakhir di bulan Rajab. Benar apa salah? Benar lah. Orang ini gue hafal nih gimana aja ya. Masa kalah sama Pak Faru? Nah iya. Ini Muslim Rajab ya gak hafal ini macam mana. Tahunya kok nak Masehi aja. Malam ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Rajab, di mana rutinitas kita setiap malam Jumat selama bulan Rajab ini adalah membahas tentang kiat-kiat ataupun rahasia-rahasia yang ada di dalam bulan Rajab. Namun walaupun toh malam ini malam Jumat terakhir, jangan sampai kita juga berakhir untuk belajar atau mengaji atau mencari ilmu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rajab. Jadi harus belajar terus, mengaji terus. Karena mengaji itu tidak ada akhirnya. Selagi nyawa masih di dalam badan kita, maka kita masih berkewajiban untuk mencari ilmu, mengaji sebelum dipanggil saudara kita, yaitu malaikat Israel. Ini Bapak. Karena apa? Karena kalau sempat kita berhenti mencari ilmu, berhenti belajar, saya khawatir nanti gagal paham, ya, gagal paham ketika menghadapi sesuatu apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini apalagi zaman sekarang sudah bisa kita dengar, sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita baca, ya. Sudah banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami gagal paham. Saking gagalnya itu mereka tidak sadar, ya, mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan itu termasuk salah. Saking tidak sadarnya kalau mereka itu gagal paham untuk memahami kajian-kajian agama, sehingga mereka tidak sadar kalau yang dilakukan itu salah. Saking tidak terasa salahnya dan tidak kelihatan salahnya, yang ada dalam kesehariannya itu hanya menyalahkan orang lain. Apa-apa salah. Memaknain kalimat-kalimat bisa juga salah karena berhenti belajar. Menerjemahkan kalimat-kalimat orang lain juga bisa salah karena berhenti belajar. Mengkait-kaitkan antara A dan B, antara putih dan merah, itu juga bisa salah gara-gara berhenti belajar. Paham Pak? Sudah bisa mendengar semua?
sudah bisa membaca semua informasi-informasi atau kabar-kabar yang ada di saat-saat sekarang ini di media sosial di mana saja, ya kan? Sehingga terjadilah fitnah di antara satu dengan yang lain, ya. Gara-gara omongan-omongan dengan suara adzan yang seolah-olah kata mereka itu disamakan dengan gonggongan anjing, jadi ribut. Udah melihat, udah menonton. Ini kan mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu gagal paham karena berhenti mengaji, berhenti belajar, berhenti mencari ilmu, terutama ilmu agama. Kita ambil contoh saja lah. Saya khawatir kalau bapak-bapak nanti juga akan ikut-ikutan terjadi gagal paham. Ada orang sering mengatakan bahwa mereka meniru dengan hadis Kanjeng Nabi dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Mereka katakan bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Ya. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal darah itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuhnya. Segumpal darah yaitu berupa kalbu. Orang mengatakan bahwa segumpal darah itu kalbu. Orang yang tidak belajar dengan kalimat-kalimat Arab mau mengatakan kolbu itu berat, itu susah. Yang ada apa? Kalbu. Bagaimana kamu bisa baik orang kalbumu aja nggak betul? Pak Barom, kalau kamu pengen jadi orang baik, Pak, benainlah kalbumu. Begitu. Nah, dengar gak? Ya. Mereka mau mengatakan kolbumu itu susah, tapi yang ada kalbumu. Saya tanya sekarang kepada Pak Heru, kolbu itu bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya apa? Nah, artinya molak-malik ataupun hati. Sekarang kalbu bahasa apa? Bahasa apa, Pak Marjo? Bahasa Arab, artinya anjing. Ya. Kolbu itu artinya hati, kalbun itu artinya anjing. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada Pak Barum misalnya, Pak, kalau Bapak pengen jadi orang baik, maka kalbu Bapak harus baik. Kalau diterjemahkan, kalau Bapak pengen jadi orang baik, maka anjing Bapak harus baik. Karena kalbu itu bahasa Arab, artinya anjing. Ya, kan gitu kan? Kolbu itu bahasa Arab, artinya hati. Mau mengatakan atau mengucapkan kolbu nggak bisa, yang diucapkan kalbu. Ada juga orang baca bismillah juga nggak sesuai dengan tuntunannya. Mau bismillahirrahmanirrahim, karena kebiasaan baca Latin nggak bisa Arab, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengar nggak, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena tulisannya Latin itu ra, bukan ro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar nggak? Nah, ini loh Pak yang jadi persoalan. Ini karena apa? Karena mereka berhenti belajar. Mentang-mentang sudah nikah, sudah punya istri, sudah punya anak, terus tidak mau ngaji. Padahal dari kecilnya tamat pesantren juga enggak. Ya, tamat aliyah juga enggak, tamatannya SMA. Enggak STM. Iya kan, Pak? Ya. Nyampe Batam, kemudian bisa kerja, bisa dapat duit, akhirnya sering rajin ke masjid, pernah dengar ceramah. Ya. Akhirnya ikut-ikutan, nggak tahu dasarnya, nggak tahu sanatnya. Mau mengucapkan Rahmanir-Rahim saja nggak bisa. Warahmatullah aja nggak bisa, yang ada warahmatullah. Bismillahirrahman.
Mau bismillahirrahmanirrahim aja nggak bisa. Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Mau mengucapkan kolbumu dibenahi, kolbumu diperbaiki supaya kamu bisa menjadi orang baik. Artinya hatimu diperbaiki supaya kita menjadi orang baik. Tapi yang diucapkan karena kebiasaan baca Latin, yang diucapkan adalah kalbumu. Sementara kalbu itu bahasa Arab artinya anjing. Paham Pak? Loh, inilah manfaatnya kita ngaji. Manfaatnya kita ngaji bukan sekedar wirid-wirid saja, bukan sekedar zikir-zikir doang, tapi mengkaji ilmu, tata cara wirid, tata cara zikir itu juga harus dikaji. Biar kita ngerti, biar ada efeknya kita zikir, biar ada efeknya kita wirid. Ini kita harus hati-hati Bapak. Harus betul-betul rajin belajar, rajin mengaji. Karena kalau sempat kita berhenti saja, sebagaimana orang yang di luar-luar sana itu banyak, ya kan? Suka menyalah-nyalahkan orang, menjustifikasi orang lain bahwa ini salah, ini nggak benar. Sementara mereka tidak sadar bahwa yang diperbuat sendiri juga banyak yang tidak benar, banyak yang salah. Sikit-sikit pencemaran nama baik, sikit-sikit penistaan agama. Masya Allah, ini menandakan bahwa mereka berhenti belajar. Ya, padahal itu juga ada juga yang kadang-kadang itu pencitraan gitu ya Pak ya. Tapi mereka dengan alasan ini pencemaran nama baik, ini penistaan agama. Kita ambil contoh saja lah. Mungkin bapak-bapak juga belum pernah dengar. Ada yang pernah dengar yang namanya Imam Abu Hurairah? Pernah dengar? Itu banyak kaidah-kaidah yang disampaikan oleh beliau yang menjadikan referensi dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya Imam Abu Hurairah. Saya akan tanya kepada Bapak, bahasa Arabnya Abu artinya apa? Artinya Bapak. Terus bahasa Arab Hurairah artinya apa? Oh, kucing. Kalau seandainya ada orang yang dipanggil bapaknya kucing, ini kira-kira pelecehan nama baik gak? Pencemaran nama baik gak? Ini loh Pak. Padahal itu hari-hari diucapkan. Itu kalimat Arab, artinya itu bapaknya kucing. Ini dalam agama juga diajarkan loh Pak, dalam tata bahasa Arab. Maka sekarang lagi rame-ramenya ini, lagi booming-boomingnya dengan statement Menteri Agama kan, dengan seolah-olah menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Padahal sebetulnya kalau kita lihat siakul kalam, runtutnya kalimat itu tidak menyamakan, juga tidak memperbandingkan. Ini kalau kita ngaji ilmu nahwu, nanti naik lagi ngaji ilmu mantek, ngaji ilmu balaghah, itu baru ngerti itu persamaan kata, terus analogi dan sinonimnya dan sebagainya baru tahu. Ada di dalam bahasa Arab itu julukan seseorang itu sampai dijuluki Asadil Arabiyah. Ya. Asadun itu artinya harimau. Arabiyah tanah Arab atau orang-orang Arab. Sahabat Umar itu dijulukin Asadil Arabiyah, harimaunya orang Arab. Padahal namanya sahabat Umar. Beliau punya lakoban Asadil Arabiyah. Kenapa sampai diucap atau dilakopin atau dipanggil harimaunya orang Arab? Karena keberanian beliau ya, itu tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang Arab. Saking hebatnya beliau, saking ganasnya beliau. Ini di dalam agama, di dalam kitab juga diterangkan Pak. Nah, hal-hal yang semacam itu kalau bapak-bapak itu berhenti belajarnya, berhenti mengajinya, berhenti menuntut ilmunya, bapak akan gagal paham. Apa-apa sedikit kaget, ya. Ada kejadian yang aneh sedikit kaget. Masa kayak gini, masa kayak gitu.
Ya, apa? Bombastik. Bombastik ya. Nah, kalimatnya kayak gitulah. Makanya kita berharap kita jangan sampai berhenti mengaji. Ya. Kita zikir oke, kita wiridan oke, kita ibadah oke, tapi menuntut ilmu setidak-tidaknya seminggu sekali setiap malam Jumat ini jangan sampai berhenti. Karena nanti akibatnya fatal. Ya. Apalagi kita sudah menghadapi zaman-zaman yang sudah mucar-macir yang semacam ini, sangat luar biasa. Ini sudah banyak umat ataupun masyarakat yang tidak bisa membedakan mana itu hak, mana itu batil, mana itu orang baik, mana itu orang yang tidak baik. Ya. Ada yang kebaikan seseorang itu ditinju dengan apa namanya gesturnya atau kostumnya, ya kan? Kelihatannya alim, kelihatan dandanannya itu berwibawa. Padahal mereka juga hanya cuman hafal dia 3 hadis, hafal 3 ayat gitu saja. Tapi kelihatan dialim-alimkan, jadi dipandang orang menjadi alim. Sehingga juga banyak yang ngikutin, banyak yang manut dengan mereka. Tapi kadang-kadangnya juga ada yang kelihatannya itu nggak punya wibawa, orangnya pun seleke, cara berpakaiannya itu pun ya agak norak-norak. Tapi ayat itu bukan 3 ayat Al-Quran saja yang dihafal. Hadis bukan hanya 3 hadis saja yang dihafal. Praktek di masyarakatnya pun juga sangat apa namanya menjadikan figur, menjadikan percontohan. Apa yang disampaikan juga banyak yang tidak melenceng daripada agama, tapi nyatanya juga tidak banyak yang ngikutin. Ya, ini zaman sudah seperti ini, Pak. Kalau kebaikan-kebaikan yang semacam ini pendukungnya cuma sedikit. Coba kalau kemungkaran-kemungkaran, oh banyak yang pro, Pak. Ya, banyak yang dukung, merasa terpanggil. Gitu loh, Pak. Nah, anggapan mereka ketidakbaikan itu juga nggak sadar kalau mereka itu mendukung yang tidak baik. Apalagi kalau berbicara pada umumnya. Nah, ini kan sudah merusak tatanan fikih kalau pada umumnya itu. Ya kalau umumnya itu yang baik, kalau yang tidak baik, benar gak Pak? Bagaimana contoh seperti ini? Ya, ada satu hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada manusia atau orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Betul gak? Betul gak Pak? Sekali lagi betul gak? Sekarang aku tanya, kalau seorang pelacur, ya kan, dimanfaatkan oleh orang lain sehingga dia mau memanfaatkan kesenangan kepada orang lain, apakah itu sebaik-baik manusia? Ayo Pak, ayo. Saya tanya bapaknya ini seorang pelacur lah, ya. Jordan karena lama menjadi jejaka mungkin kan, mau nikah-nikah nggak laku-laku misalnya. Nah, kemudian ada seorang pelacur itu kasihan sama Jordan. Kelihatannya juga ganteng tapi kenapa nggak laku-laku? Paling tidak, Mas, aku mau kok Mas, nggak mahal-mahal lah, 100.000 nggak apa-apa lah kalau sama kamu. Misalnya, Jordan seneng nggak? Seneng, ya. Kalau menyenangkan orang lain dapat pahala tidak? Ya coba permasalahannya kalau seorang pelacur berbuat zina kepada orang lain, ya, yang orang lain seneng, apakah itu termasuk kategori manusia yang sebaik-baik manusia? Ini loh Pak, ini kalau kita nggak ngaji nggak ngerti loh, Pak. Satu hadis saja ini, sementara hadis masih banyak yang perumpamaan seperti ini. Paham Pak? Paham nggak kira-kira? Sekarang orang menyepelekan anjing, betul nggak? Banyak kan yang sekarang ini di media sosial yang menyepelekan anjing, seolah-olah anjing itu adalah satu-satunya hayawan yang paling hina, yang paling apalah, nggak ada kebaikannya lah pokoknya. Sekarang ada nggak yang pernah dengar cerita bahwa satu-satunya hewan besok yang mendudukin surganya Allah itu seekor apa? Seekor anjing. Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Tapi kenapa orang selalu memojokkan yang namanya anjing itu seolah-olah hayawan yang hina, hayawan yang rendah, hayawan yang najisnya luar biasa, terus nggak ada baiknya sama sekali. Betul tidak? Nah, ini loh Pak manfaat kita ngaji.
Kalau sadar sampai ke situ, kita tidak gampang menjustifikasi kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan orang lain. Bukankah ada seorang pelacur yang mendudukin surga? Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Kenapa kau hinakan terus? Kenapa kau pandang sebelah mata seolah-olah mereka tidak punya kehormatan, seolah-olah mereka tidak punya keagungan? Ini kadang-kalanya, ini akibatnya apa? Akibatnya kita itu kurang ngaji. Mentang-mentang kita ahli wirid, mentang-mentang kita ahli dzikir, melihat seseorang itu dari faktor kejelekannya saja. Apalagi kalau sudah dilandasin tidak seneng, ya udahlah. Tapi kalau sudah seneng, sudah suka, satu kelompoknya, satu grupnya, satu jamaahnya, saking senengnya kayak kucing rasa coklat, nggak ada yang salah. Aku kenal dia kok, saya udah lama sama berteman sama dia itu. Ini persoalan yang besar, Bapak. Dan ini persoalan umat. Mau tidak mau kita harus menjawab dengan persoalan-persoalan tersebut. Kalau kita tidak ngaji, pulang kerja, masuk rumah, tidur, bangun tidur, kerja lagi. Hari-hari cuman kita bergeliputan dengan mesin las. Hari-hari ngacem Pak RT ini, ya, bertengkarnya dengan obeng, ya, dengan kunci-kunci. Terus ada persoalan seperti hiruk pikuk yang ada sekarang ini, apa nggak kaget? Aduh, gimana ini? Oh, ini pelecehan ini. Oh, ini pencemaran ini. Oh, nggak terima kita. Gimana agama kita dilecehkan? Sementara Pak RT juga nggak sadar kalau dia juga melecehkan agama. Bener nggak? Apa nggak pelecehan? Dia menganggap bahwa Quran itu kitabnya, tapi seumur-umur nggak pernah disentuh, boro-boro dibaca, ya kan? Apa mereka tidak pelecehan bahwa umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sholat tapi nggak pernah sholat? Ayo, bener nggak? Apa nggak termasuk pelecehan kalimat thayyibah la ilaha illallah dibawa mondar mandir ke sana kemari? Sementara la ilaha illallah itu bukan dilogokan gitu, akan tetapi ditancapkan di dalam hati sanubari, di dalam kalbu seseorang. Selain Allah tidak ada yang besar. Ini persoalan kayak ini kok dibesar-besarkan. Ayo, la ilaha illallah ini di mana? Apa hanya sekedar di baliho saja? Apa sekedar di spanduk saja? Di hatinya nggak ada la ilaha illallah. Apa itu nggak termasuk pelecehan? Benar apa tidak, Pak? Saya bukan marah, tapi saya menyampaikan kepada bapak-bapak yang sudah tua-tua ini, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan hiruk pikuk di akhir-akhir zaman seperti ini. Mau tidak mau, karena kita sebagai seorang umat di era sekarang. Pertanyaannya, bagaimana bapak bisa jawab kalau bapak-bapak berhenti belajar, berhenti ngaji? Kadang ngaji, kadang enggak. Masih mending, ya kan? Masih mending kadang ngaji, kadang enggak. Kalau ngaji sebulan, libur 3 bulan. Masuk sekali, libur 3 minggu. Nah, ini kan jadi persoalan besar ini, Bapak. Percayalah, coba Bapak rasakan sendiri, Bapak lihat sendiri, Bapak baca sendiri. Orang yang rajin mengaji kitab apa saja dikaji, lama-kelamaan mereka tidak akan mampu melihat kejelekan orang lain. Tidak akan mampu melihat kesalahan orang lain dan tidak akan mampu menjustifikasi kesalahan orang lain. Tapi yang ada adalah mereka selalu mengorek-ngorek kesalahannya sendiri. Semakin alim, semakin merunduk. Semakin alim, semakin tawadhu. Semakin alim, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kenyataannya bertambahnya iman, mereka selalu memiliki rasa toleransi, ya, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi, saling maaf memaafkan, bukan saling mengejek, bukan saling mencemooh, bukan saling menggugat, bukan saling mendemo, bukan. Ini saya tegaskan kepada bapak-bapak. Jadi bapak nggak ada gunanya lah, mau wirid, mau dzikir, mau ibadah, tapi hatinya itu penuh dengan duri-duri yang selalu
menancapkan kesakitan-kesakitan terhadap orang lain. Nggak ada guna. Ibadah iya, wirid iya, dzikir iya, akhlak nggak ada. Nggak ada sopan santun, nggak ada etika, nggak ngerti anggah ungguh. Ayo. Ini zaman-zaman sudah terjadi seperti ini, Bapak. Karena itu selalu saya tegaskan, apapun persoalannya jangan berhenti mengaji, jangan berhenti belajar. Karena efeknya sangat luar biasa kalau sempat kita berhenti mengaji, kita berhenti belajar. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di malam Jumat terakhir di bulan Rajab ini tidak mengakhiri belajar kita tentang agama, dan kita tidak malu-malu untuk belajar. Yang tidak bisa baca Al-Quran secepatnya ngaji Al-Quran, yang nggak bisa baca Al-Berjanji belajar berjanji, tanya kepada orang yang bisa, ya didengarkan orang lain itu nggak gatal di telinga. Ini kalau sudah muslim ya kan, dari kecil ini baca Quran nggak bisa, baca berjanji nggak bisa, kan bikin malu. Malu nggak Pak? Ya harus malu. Al-Quran itu pedoman kita kok, kitab kita kok, yang menunjukkan kita hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sementara kita baca nggak bisa, udah nggak bisa, nggak mau belajar. Sudah ada kiai tidak mau belajar sama kiainya. Ini sombong di hadapan Allah ini. Ini apa nggak luar biasa? Jangan ketawa-ketawa. Itu harus kamu rasakan. Ketawa-ketawa aja nggak ada progres. Ngaji bertahun-tahun nggak ada meningkat, muter tasbih saja. Ya. Qurannya nggak ngerti. Marhaban berjanji ku nggak ngerti, neng kebangetan. Kebangetan betul jadi santri, kebangetan. Belum lagi manakib, belum lagi sholawat nariyah, belum lagi burdah, macam-macam, masih banyak PR itu Pak. Belum lagi hukum-hukum. Lucu. Ngaku muslim, nggak pandai baca Al-Quran, tapi nyala-nyalakan orang. Sok tahu agama sendiri. Lucu nggak? Lucu. Coba yang gembar-gembar di tengah jalan, yang demo-demo itu suruh baca Al-Quran aja lah. Bisa nggak dia? Nanti tak gitu tadi, kalbumu. Mau ngomong, mau ngucap kalbumu aja nggak bisa. Kalbumu itu loh, berarti kan anjingmu itu loh, kan gitu berarti. Orang bahasa Arabnya bahasa Arabnya anjing itu kalbu. Nah, makanya itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kita harus semangat untuk belajar dan belajar. Kita buka dengan lebar-lebar untuk bertanya kalau tidak bisa, untuk belajar kalau pengen belajar. Ya. Saya kasih ajang jembar, nggak saya tutup-tutupin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan progres yang ada dalam diri kita ini, biar tahu ilmu. Ini bapak-bapak belum terjun ini di masyarakat. Kalau sempat terjun di masyarakat diketawain orang. Kelihatannya jenggotnya panjang. Oke. Pakai sorban. Rambutnya sudah putih-putih. Ya. Ada tetangga potong rambut. Ya, ngundang marhaban kelompoknya Pak Heru. Kebetulan Pak Heru kelompoknya biasanya itu 6, tinggal 2 orang karena yang 4 pulang kampung. Berangkatlah akhirnya kan. Gak taunya Pak Heru bilang gini, mohon kesediaannya Bapak Marjo untuk membaca Al-Berjanji misalnya. Pas giliran berjanjinya yang pertengahan, yang walam matama, nggak pernah dibaca. Walamatama min hamlihi ala rojihi tis'atu asuring komariyah misalnya, udah didengarkan di telinga, gatal telinganya ya, betul nggak Pak? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah enggak? Nah dengar nggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang goblok ya. Bagus ya nih, nadanya bagus. Padahal meme-nya tertajir nggak dibaca. Gunanya nggak ada. Ini kan begitu Bapak baca nggak bisa, orang akan bertanya. Aku tengok kelihatannya Pak Marjo itu rajin dong ngajinya. Seminggu 3 kali di tempat Pak Yai itu, malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat.
Masa nggak bisa baca perjanjian? Itu ngajinya ngaji apa? Kiainya siapa itu sih? Nah nggak kiainya? Padahal kiainya itu sudah membuka lebar-lebar. Silahkan belajar mumpung ada kesempatan dan mumpung enak ketemu sama gurumu. Nggak usah bayar, kan enak kan coba lah. Nggak usah bayar kok. Ya, masih dikasih kopi, aja kuenya. Ini kebangetan Pak. Ya. Ay, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya ada progres lah. Jangan sampai buat malu kiainya. Ini kalau udah malu buat malu kiainya, nanti lama-lama buat malu sama Allah. Saya lah. Ya. Sama kiainya aja nggak malu, apalagi sama Allah nggak pernah melihat, malah malu-maluin. Naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.